Atau suami istri pernah ribut, misalnya gara-gara sayur misalnya. Kan urusan kecil. Tapi sudah masuk medsos, cerita di Facebook. Tahu semua orang. Akhirnya ngomong satu. Ini kan sekedar pemandangan saja. Jangan kita terpukau dengan itu. Atau sebaliknya, dulu belum belajar tarekat kita usahanya lancar. Sudah belajar tarekat malah mandek, nggak lancar. Dulu belum belajar tarekat jabatan naik terus. Sudah belajar tarekat malah nonjok. Itu juga pemandangan. Jangan terhambat dengan pemandangan itu. Jalan terus. Pokoknya mau lancar usaha, mau tidak lancar usaha, mau naik jabatan, mau nonjok, terserah. Yang penting perjalanan menuju Allah jalan terus. Ya. Mau orang senang silakan, mau dibenci orang terserah. Jangan pula kita berhenti zikirnya karena dibenci kawan. Misalnya dulu belum belajar tarekat, kawan kita banyak yang datang ke rumah. Banyak yang berteman dengan kita. Sudah belajar tarekat marah. Jangankan datang ke rumah, ketemu aja mengot. Musalamannya nggak mau. Lagi baris, lagi duduk, itu. Yang lain disalam, kita dilewati aja. Udah biarin aja, jangan tersinggung. Kan sudah ada ayatnya, ya. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannah. Wahai jiwa yang tenang, kembalilah kau ke Tuhanmu. Jadi kita dipanggil oleh Allah yang sudah sampai kepada jiwa yang tenang, jiwa mutmainnah. Kembalilah kau ke Tuhan. Fadkhuli fi ibadi. Nah, kalau kau sudah menempuh perjalanan menuju Allah, maka masuklah dalam golongan hamba-hambaku. Artinya apa? Allah kumpulkan kita dalam komunitas hamba-hamba Allah. Jadi kalau misalnya ya sebelum belajar tarekat, teman-teman kita banyak, orang pada banyak senang. Setelah belajar tarekat, malah mereka menjauh, mereka jangan kecil hati, Pak. Ini lagi diayak nih. Ya, sisihkan dulu nih. Ini kalau terus-terusan kau berteman sama dia, nanti nggak kuat iman, nanti balik lagi ke situ. Jadi sisihkan dulu. Nanti akan ketemu dengan komunitas yang sesama. Sama-sama menuju hamba Allah, menuju Allah begitu. Yang diakui oleh Allah sebagai hambanya. Yang rajin zikir ngumpul sama yang rajin zikir. Yang rajin ibadah ngumpul sama yang rajin ibadah. Ya, makanya inilah nasihat Luqman dulu sama anaknya. Nak, katanya, kalau kamu bermajlislah dengan orang yang mereka selalu ingat kepada Allah, yang senang zikir. Jangan bermajlis kepada orang yang hatinya lalai dari Allah, nggak senang zikir. Sebab kalau kau bermajlis dengan orang yang hatinya selalu ingat dengan Allah, orang yang senang zikir, kalau engkau punya ilmu, ilmumu itu akan sangat bermanfaat buat mereka. Tapi kalau kau tidak punya ilmu, maka kamu bisa belajar dari mereka. Sehingga engkau pun terbawa dekat dengan Allah. Begitu. Tapi jangan sekali-kali kamu bermajelis dengan orang yang hatinya lalai. Nggak mau zikir, nggak mau ingat sama Allah. Kenapa? Kalau kau punya ilmu, ilmumu itu nggak ada gunanya buat mereka. Tapi kalau kau tidak punya ilmu, kamu akan terseret dengan kejahatan mereka. Nah, jadi disisihkan oleh Allah. Jadi jangan kecil hati. Kalau ada kita misalnya yang sebelum belajar tarekat banyak yang senang, begitu sudah belajar tarekat orang benci, ya udah. Memang Allah sudah menyisihkan itu. Ya, ini kamu jangan dulu di sana, ke sini aja dulu. Nanti kan ketemu nanti. Udah serahkan aja sama Allah. Ya, sebab
Ruh kita itu kan ibarat angin lalu, Pak. Nah, jadi ruh kita ini seperti angin lalu. Kalau angin itu melewati bangkai, bau busuk seperti bangkai. Sebenarnya angin itu nggak ada bau, tapi karena dia melewati bangkai, maka baunya busuk. Tapi kalau dia melewati minyak wangi, maka dia akan harum semerbak mewangi. Nah, begitulah ruh kita. Kalau banyak bergaul dengan orang taat, insya Allah kita terbawa-bawa juga jadi orang taat. Kalau kita bergaul dengan orang yang senang zikir, insya Allah juga kita akan terbawa-bawa juga zikir. Tapi kalau kita bergaul dengan orang yang memang nggak senang zikir, atau apalagi sudah benci sama zikir, bergabung sama mereka, nah, kita akan terbawa-bawa juga nggak senang zikir nanti. Kalaupun kita sudah talqin zikir, nanti akan terbawa nggak bisa mengamalkan, terhambat, nggak enak, nggak enak. Mereka nggak mau zikir, kita zikir sendiri nggak enak. Nah udah, tinggallah itu. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu yang saya hormati, jangan terhambat dengan pemandangan di perjalanan. Oleh karena itu kita amalkan amal soleh tadi. Pertama niat. Jadi niat kita untuk belajar zikir itu untuk memperbaiki diri kita. Ya, semakin kita amalkan amal soleh, amal zikir ini, insya Allah diri kita akan semakin mulia dipandang Allah dan dipandang makhluk. Jadi itu Bapak Ibu. Nah, kalau masalah misalnya rezekinya nggak usah ya dikaitkan dengan itu. Kenapa? Karena segala sesuatu itu sudah ditentukan Allah. Dalam Al-Quran kan sudah dijelaskan oleh Allah bagaimana kita berusaha di atas dunia ini dalam rangka kita ya katakanlah mencari rezeki lah gitu ya. Ada 3 polanya. Yang pertama Allah katakan wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Siapa orang yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan berikan kepadanya jalan keluar dari segala kesulitannya, dan Allah akan berikan kepadanya rezeki yang tidak diduga-duga. Nah, nih. Jadi semakin tinggi tingkat ketakwaan kita ke Allah, semakin banyak rezeki yang tidak diduga-duga, Pak. Ya. Semakin mudah kita menyelesaikan segala urusan. Kenapa? Karena Allah yang memberi petunjuk, gitu. Tapi kalau kita jauh dari Allah, maka iblis ikut campur. Kenapa Pak aku menung-menung? Waduh, pening saya katanya, utang banyak, kredit macet. Kata belis, oh pusing-pusing aman Pak, ambil aja tali gantung leher, selesai katanya. Nah, itu kalau iblis sudah ikut campur, Pak. Tapi kalau Allah yang menyelesaikan masalah, nggak ada yang sulit, Pak. Ya. Masalah besar akan menjadi kecil, masalah kecil akan cepat selesai gitu. Jadi nggak ada masalah itu ya. Tidak ada manusia hidup di dunia ini yang nggak punya masalah, Pak. Semua orang pasti ada masalah. Cuman bedanya kadang-kadang kita menyikapinya, Pak. Ya, masalahnya kecil, tapi kita menyikapinya menjadi besar. Akhirnya masalah jadi besar. Nah, gimana kita menyikapinya besar? Sebenarnya masalahnya kecil. Ya, misalnya ada kita nggak enak, mungkin ya pernah salah omong sama kawan. Atau suami istri pernah ribut misalnya gara-gara sayur misalnya, kan urusan kecil ya. Tapi sudah masuk medsos, cerita di Facebook, tahu semua orang, akhirnya ngomong satu, cerita lagi, sakit hati lagi satu, cerita sakit lagi satu, udah membesar. Makanya kalau ada masalah, ini Bapak Ibu, tolong betul, jangan cerita di Facebook, jangan cerita di medsos, enggak akan menyelesaikan masalah, malah membesar-besarkan masalah. Ini enggak, ya, masalahnya kecil, cerita di Facebook, kata. Apa urusannya sampai ke Amerika orang tahu, kata. Mendingan bangun tengah malam, wudu, gelar sejadah, sholat tahajud, doa kepada Allah, nangislah sama Allah, lapor sama Allah.
Ya, insya Allah Allah berikan jalan keluar dari kesulitan itu. Lebih baik kita merengek-rengek sama Allah, Pak, daripada kita merengek-rengek sama makhluk. Apalagi yang cuman hanya melampiaskan sakit hati, cerita di medsos begitu. Nah, itu membesar-besarkan masalah. Jangan, ya deh. Udah, kita kan ya sudah dibimbing oleh pengusaha Abah, selalu kita dekat kepada Allah, gitu ya. Serahkan kepada Allah. Bapak Ibu yang saya hormati, itu jadi tujuan kita belajar tarekat membenahi diri kita. Ya, makanya tadi di dalam Manqabah itu ada beberapa banyak betul tuh pelajaran di Manqabah itu. Cuman kalau saya uraikan satu persatu nanti terlalu panjang, Pak. Mungkin jam 2 baru pulang. Nah, di antaranya tadi yang saya tangkap itu berbusana wol, itu kan, pakaian wol. Memang zaman dulu, Pak, orang kalau belajar tasawuf, belajar tarekat, ini kan tarekat kan tasawuf. Maka tasawuf itu kan dua, ada tasawuf amali, namanya ilmu tarekat. Ada tasawuf nazari, namanya ilmu ma'rifat. Jadi kita belajar tarekatnya sebenarnya belajar tasawuf. Nah, jadi belajar tasawuf itu kalau orang zaman dulu, itu kalau baru masuk itu pakaiannya pakaian kasar, Pak. Ya. Pakaian yang agak kasar. Berbulu, pakaian yang berbulu. Ya, kalau bahasa keren itu kan pakaian wol kan gitu. Dulu kan namanya pakaian berbulu. Kalau baru-baru masuk itu pakai bulu kibas. Nah, bulu kibas atau kambing, bukan kambing, kibas. Kalau kibas itu betul-betul bulu kan banyak itu. Nah, pakai bulu pakaian dari bulu kibas, bulu yang tebal. Nah, kalau dia sudah agak lama belajar tarekatnya, pakaian yang bulunya agak halus, bulu kambing misalnya. Nah, jadi dari kulit kambing, ya, bulunya agak halus. Tapi kalau dia sudah lama belajarnya, artinya sudah paham betul itu. Nah, pakainya bulu yang agak halus, mungkin kulit kijang. Nah, kulit kijang itu bulunya sangat halus, itu ada bulu tapi halus. Ini kan bahasa kiasan, Pak. Bahasa kiasan. Jangan pula nanti kalau Bapak Ibu menjahit baju nanti dari bulu, dari kulit kibas itu, akhirnya bulunya banyak betul itu. Kenapa Pak pakai jaketnya ke bulu kibas baru belajar tasawuf? Ya nggak usah. Nah, itu namanya kiasan. Kita ini, Pak, ibaratnya kalau kita belum mengenal Allah, belum mengenal ibadah, ada ibaratnya kita ini berbulu banyak, Pak. Ibarat ulat, kayak ulat lah, ya. Orang kalau kena ulat itu, asal kena bulu ulat tuh gatal-gatal, Pak. Ya. Jadi kalau kita, kenapa dikiaskan dengan berbulu kasar? Karena kita masih kasar, Pak. Kita ngomong, orang nyakiti orang. Kita berbuat merugikan orang. Itu kan masih berbulu, gitu. Ya. Kita masih berbulu, bulu kasar. Kayak ulat tadi, gitu ya. Ngomong-omongan kita nyakiti hati orang. Berbuat kita ngerugikan orang, gitu. Sehingga orang pada benci dengan kita. Seperti ulat tadi, dia sadar betul, saya ini, kata si ulat tadi, nggak disenangi oleh makhluk yang paling mulia di dunia. Siapa makhluk yang paling mulia? Manusia. Falaqal insana fi ahsani taqwim. Allah ciptakan manusia itu sebaik-baik rupa. Jadi manusia inilah ya yang makhluk yang paling mulia. Dibanding malaikat, ya lebih mulia manusia. Kalau kita betul-betul kita sampai ke makomnya. Kenapa? Malaikat itu kan pantas saja mereka berbuat baik terus, memang nggak ada nafsu. Tapi kalau ada manusia berbuat baik itu lebih mulia dari malaikat. Kenapa? Karena dia selalu digoda sama nafsunya. Mampu dia mengatasi itu, gitu. Maka dia naik tingkat jadi mulia. Tapi kalau dia tidak baik manusia ini lebih jelek daripada belis, Pak. Lebih jelek dari binatang pula.
Walaqad dara'na li jahannama katsiran minal jinni wal insi lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha ulaika kal an'am bal hum adall. Neraka jahanam itu kata Allah dipenuhi oleh jin dan manusia. Karena mereka sudah dikasih hati tapi tak mau mengerti, tak mau paham. Udah dikasih mata tapi tak melek, nggak mau melihat bagaimana kenyataannya ya di dunia ini. Udah dikasih telinga tapi tak mau dengar. Orang-orang macam begini kata Allah tidak ubahnya seperti binatang, bahkan lebih sesat lagi. Naudzubillah. Nah, jadi manusia ini kalau dia mulia lebih mulia daripada malaikat, tapi kalau dia jelek lebih hina daripada binatang. Nah, makanya manusia ini manusia yang diciptakan Allah paling indah, paling mulia. Dari bentuknya saja kita paling indah. Cobalah perhatikan dengan semua makhluk yang ada di dunia ini. Nah, paling indah manusia inilah. Ya, kalau binatang, sapi kaki 4. Kalau babi nyeradak nyeruduk ke sana sini, mulutnya panjang. Alhamdulillah kita berdiri kaki 2, ya. Alhamdulillah lubang hidungnya ke bawah. Coba kalau ke atas Pak, hujannya repot kita. Hujan lebat, kita mau pulang nggak ada payung, lubang hidung ke atas, wah penuh itu. Masya Allah. Mulianya manusia ini. Jadi si ulat tadi mikir dia, saya ini hidup saya ini kata si ulat ini kok dibenci sama makhluk yang paling mulia di dunia ini, yaitu manusia. Akhirnya apa? Dia taubat. Nah, si ulat tadi mulai bertaubat. Ya. Dia beruzlah, memperbaiki diri, mulai berzikir dia. Dengan dia berzikir, dia beribadah, begitu si ulat tadi, lama-lama jadi kepompong, Pak. Nah, mulai rontok bulu-bulunya. Nah, begitu kita ini, tadinya orang nggak benar, Pak. Banyak orang sakit hati sama kita, banyak orang rugi dengan perbuatan kita. Alhamdulillah, kita ditunjukkan oleh Allah. Hati kita mau belajar zikir, mau belajar ibadah, mau kita mengkaji ketuhanan. Alhamdulillah ada perubahan. Yang tadinya suka maling sudah nggak mau maling lagi. Yang tadinya suka ngebulin orang nggak mau lagi. Gitu ya. Tadinya jarang-jarang ibadah sekarang sudah rajin ibadah. Ada perubahan. Nah begitu juga si ulat tadi. Begitu dia sudah menyadari bahwa dirinya banyak menyakiti orang. Orang banyak nggak senang sama dia. Lalu dia menyendiri. Beruzlah. Lama-lama jadi kepompong, Pak. Ya, mulai rontok bulu-bulunya, nah, cuman sudah jadi kepompong. Tapi enggak berhenti di situ dia. Dia terus berzikir, dia terus beribadah ya. Lalu lama-lama tumbuhlah perubahan yang sangat signifikan. Jadi kupu-kupu. Nah, si ulat tadi. Wah, nah kalau sudah jadi kupu-kupu enggak ada lagi orang yang benci, Pak. Dan makanannya juga tidak seperti dulu. Kalau dulu ulat itu masih merangkak-merangkak, dicomber-comberan, yang kotor-kotoran. Ini kalau sudah di kupu-kupu enggak, hanya sari bunga dimakannya, terbang ke sana sini. Badannya pun sudah sudah banyak yang kembang-kembang, yang menyenangkan. Enggak ada orang yang benci sama kupu-kupu. Ya, tapi kalau sama si ulat, Pak, enggak ada yang senang. Ada. Tapi kalau kupu-kupu nggak ada yang benci. Maka si ulat tadi berubah menjadi kupu-kupu. Nah, oleh karena itu mudah-mudahan kita belajar zikir, belajar ibadah, mengkaji ketuhanan. Mudah-mudahan jadi kupu-kupu, Pak. Nah, terbang. Ya, terbang ke angkasa. Makanannya sudah tersaring itu. Nggak lagi makanan-makanan yang comber-comberan itu, yang jelek-jelek enggak. Sari bunga-bunga itu ya sudah terpilih gitu ya.